Halo, selamat datang kembali di channel Learning by Doing. Kita akan melanjutkan lagi materi dari bootcamp kita mengenai cyber security pada level pemula. Nah, di video kali ini kita akan coba menginstal virtual machine dan Kali Linux ya. Ini virtual machine kita yang nanti akan kita pakai yaitu VirtualBox dan host kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux yaitu Kali Linux. Nah, sebelum kita proses instalasi dan download, kita akan coba sedikit memahami dari virtual machine dan Kali Linux itu sendiri. Nah, untuk virtual machine atau PM, jadi si PM ini adalah sebuah aplikasi ya untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau OS secara serentak dalam satu mesin tanpa melakukan dual boot. Jadi teman-teman misalkan host teman-teman atau OS teman-teman di sini adalah Windows. Nah, teman-teman bisa menginstal sistem operasi lain dengan menggunakan virtual machine tanpa dual boot gitu. Jadi tanpa harus masuk ke booting seperti itu. Nah, contoh di sini virtual machine ada dua, yaitu ada VMware dan VirtualBox. Ini yang akan kita pakai adalah si VirtualBox-nya. Nah, sederhananya seperti ini teman-teman. Jadi si VM ini atau virtual machine ini berjalan di atas host teman-teman. Misalkan hostnya itu misalkan menggunakan Windows, misalkan menggunakan Mac OS atau Linux sekalipun, nah dia akan berjalan di atasnya tanpa mengganggu si sistem operasi bawaannya. Contoh misalkan si PM ini akan diinstalkan Linux atau OS-OS lainnya seperti itu. Nah, jadi untuk host teman-teman ini tetap akan berjalan, tapi untuk yang di PM-nya itu bersifatnya guest itu ya, atau tamu seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan di sini ada sistem operasi yang dipakai adalah Windows. Lalu di sini akan diinstalkan Windows juga gitu, tanpa mengganggu Windows bawaannya. Lalu di sini pun sama, ini adalah sistem operasi Windows. Nah, di dalam sebuah PM-nya itu diinstalkan sebuah sistem operasi Kali Linux. Gitu. Jadi intinya tidak harus pindah bootingan seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kenapa penting menggunakan virtual machine? Ini ada 3 alasan. Yang pertama, tidak mengganggu host karena semua berjalan di guest. Jadi intinya si virtual machine ini berjalan di sisi tamu ya, bukan di sisi hostnya. Jadi yang untuk host ini ya tidak akan terganggu sama sekali. Lalu yang kedua, ini mengurangi dampak risiko kesalahan pada host. Nah, jadi contoh misalkan host ini salah konfigurasi atau misalkan ada virus atau malware masuk ke dalam si PM-nya. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman, tinggal di delete aja si sistem operasinya lalu di-upload ulang sistem operasi yang baru itu tanpa menghapus data-data penting dari host bawaannya. Lalu yang ketiga, sistem yang dapat dikendalikan dengan mudah. Nah, misalkan contohnya teman-teman mau upgrade RAM, upgrade disk seperti itu, ini tinggal kita masuk ke menu PM atau virtual mesinnya, lalu kita tinggal tambahkan aja tanpa harus install ulang. Nah, jadi ini alasan mengapa kita penting menggunakan virtual machine. Nah, jadi untuk kedepannya kita akan menggunakan si sistem operasi Kali Linux ini sebagai guest itu untuk untuk berjalan di sebuah virtual machine. Jadi kita nggak langsung install ke dalam boot bawaan dari device kita ya, entah itu PC ataupun laptop seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba install VirtualBox. Jadi teman-teman silakan buka, tulis aja di sini VirtualBox. VirtualBox.
Nah, di sini ada Oracle PM VirtualBox. Nah, nanti teman-teman silahkan klik yang ini, klik yang download VirtualBox, lalu akan diarahkan ke halaman ini. Nah, bagi pengguna Windows ini tinggal diklik aja yang ini, dan otomatis nanti akan ke download sendiri. Lalu untuk pengguna Mac OS ini pun sama, dan untuk Linux distribution di sini nanti tinggal dipilih. Linux yang dijalankan itu, sistem operasi Linux yang kalian jalankan itu apa? Misalkan Ubuntu, ada Debian, ini tinggal diklik aja. Misalkan Debian, ini otomatis akan ke download. Oke, ini saya close karena saya sudah download. Lalu setelah itu teman-teman tinggal install aja, gampang ya, tinggal diklik next. Seperti itu otomatis akan menjalankan si VirtualBox-nya. Nah, ini contoh VirtualBox yang udah terinstall. Seperti ini. Ini kebetulan saya juga udah install Kali Linux-nya. Nah, nanti kita akan coba install Kali Linux. Selanjutnya kita akan coba install lagi di sini Kali Linux. Nah, untuk Kali Linux kita akan menggunakan Kali Linux yang versi PM ya. Jadi teman-teman silahkan buka Kali Linux di sini. Nah, ini kali.org. Lalu di sini ada download. Diklik download. Nah, di sini ada dua, ada apa ya? Ada untuk yang pertama di sini ada untuk installer image dan virtual machine. Nah, untuk installer image ini berarti device teman-teman di sini akan digantikan menggunakan sepenuhnya yaitu Kali Linux gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai Windows ya berarti harus install ulang lagi seperti itu kalau ingin menggunakan yang installer. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen enggak harus install ulang ke Windows lagi, install ulang ke yang lain lagi, nah teman-teman bisa menggunakan yang virtual machine. Nah, ini tinggal diklik aja. Lalu di sini juga ada yang untuk berjalan di ARM, lalu di mobile juga bisa, lalu di cloud atau di server cloud. Nah, di sini ada bisa menggunakan live container, live boot, dan WSL. Kita akan fokus di sini ya. Jadi teman-teman silahkan klik yang virtual machine. Nah, di sini ada beberapa virtual machine yang direkomendasikan. Di sini ada 4, ada VMware, ada VirtualBox, ada Hyper-V, dan ada QEMU. Nah, kebetulan kita akan menggunakan yang VirtualBox, jadi teman-teman silahkan klik yang bagian di sini. Di sini ada 2.9 GB ya. Ini untuk ukuran si Kali Linux-nya. Di sini ada ada bit operation-nya. Di sini ada 64 bit atau 32 bit. Jadi teman-teman silakan pilih yang 64 bit kalau host bawaan dari device teman-teman itu adalah 64 bit. Nah, tinggal diklik aja, nanti akan otomatis terdownload seperti ini. Kalau diekstrak ini ada 3 file ya. Di sini ada Kali Linux yang ini untuk readme-nya 7 KB, lalu ini untuk si OS yang terintegrasi dengan VirtualBox atau virtual machine-nya sekitar 22 GB ya, sebenarnya 2 GB, tapi di sini saya sudah pakai dan sudah install beberapa tools, jadi di sini ada sekitar 24 GB. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal diklik 2 kali aja atau diklik kanan open with, otomatis nanti akan kebuka si VirtualBox berikut dengan Kali Linux-nya seperti ini nih. Nah, jadi kalau misalkan udah seperti ini siap dijalankan ya, tinggal klik start. Tinggal diklik start, lalu nanti tampilannya seperti ini, tinggal di enter.
Jadi tanpa harus konfigurasi dari segi bootnya. Jadi otomatis sudah akan diinstalkan dengan enak ya, tuh tinggal dimasukkan untuk username dan password default dari Kali Linux itu adalah username-nya adalah Kali dan passwordnya juga adalah Kali. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini berjalan di guest dari device teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini saya close dulu. Nanti kita akan coba lagi masuk ke dalam Kali Linux-nya. Ini power off. Oke. Nah, selanjutnya kita akan back lagi ke sini. Nah, untuk Kali Linux ini, kenapa kita menggunakan Kali Linux? Yang pertama adalah sistem operasi berbasis open source ya. Jadi teman-teman bisa dengan leluasa mengubah isi dari direktorinya dan lain-lain atau dan lain sebagainya. Yang kedua, digunakan oleh para pecinta di dunia cyber yang sudah teruji. Yang ketiga, menyediakan berbagai macam tools untuk keamanan digital. Nah, yang ketiga ini, Kali Linux ini sudah menyediakan tools-tools yang berguna untuk sesuai dengan kegiatan kita di bidang cyber ya. Jadi misalkan ingin scan itu dengan menggunakan Nmap dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba. Lalu selanjutnya di sini teman-teman perlu diperhatikan dulu ya. Pertama kali untuk settingan atau konfigurasi jaringan di VirtualBox-nya. Nah, ini kenapa penting? Karena nanti mungkin teman-teman bisa berubah ketika memang dalam keadaan tertentu. Nah, di sini untuk konfigurasi jaringannya ada 3 jenis. Itu virtual network adapternya atau VNA-nya. Yang pertama ada bridge. Nah, bridge ini adalah sebuah PM. Si PM ini memperoleh alamat IP dari router yang sama dengan host. Nah, contoh kan PM kita itu diinstalkan sebuah Kali Linux. Nah, jadi Kali Linux ini akan mendapatkan IP yang sama dari host bawaan kita, yaitu Windows, seperti itu. Nah, untuk NAT, ini si PM ini memperoleh alamat IP dari VirtualBox atau by default dari VirtualBox-nya yang terhubung ke internet, tetapi tidak terhubung ke PM lain. Jadi contoh misalkan kita mempunyai dua sistem operasi yang kita instalkan di PM. Misalkan yang pertama ada Kali Linux dan yang kedua ada Debian. Nah, Kali Linux dan Debian ini tidak akan saling terhubung karena kita menggunakan NAT gitu. Kalau menggunakan NAT dia tidak bisa terhubung, tapi NAT ini pun masih bisa gitu terhubung dengan host. Lalu yang ketiga ada host only. Nah, host only ini adalah CPM ini memperoleh alamat IP dari VirtualBox sama ya dengan yang NAT. Jadi by default dari IP VirtualBox dan bisa berkomunikasi dengan host. Nah, beda dengan ini ya. Jadi berkomunikasi dengan host tetapi tidak dapat terhubung ke internet. Nah, jadi hanya tektokan dari Kali Linux dan Windows-nya aja, tapi si Kali Linux ini tidak bisa membuka atau mengakses sebuah internet di dalam sebuah Kali Linux-nya. Jadi seperti itu ya. Kalau sekali lagi kalau bridge itu antara Kali Linux dan Windows itu IP-nya sama karena didapatkan dari router. Kalau NAT itu antara IP Kali Linux dan IP Windows itu berbeda, tapi bisa internet. Cuman di sini tidak bisa terhubung ke PM lain. Nah, kalau host only dia memperoleh IP dari VirtualBox dan bisa terkoneksi dengan host atau dalam hal ini berarti Windows, tetapi tidak bisa terhubung ke internet ya.
Nah, untuk tidak terhubung ke internet ini si Kali Linux-nya ya, atau si PM-nya yang tidak bisa terhubung gitu. Tapi kalau misalkan Windows-nya bisa. Oke ya, kita akan coba lagi untuk konfigurasi jaringan secara langsung di VirtualBox-nya. Oke, untuk mengganti konfigurasi jaringan, teman-teman cukup klik ke settings, lalu di sini ada network. Nah, misalkan kita akan ke bridge, lalu kita apply, lalu kita jalankan. Lalu kita akan buka di sini. CMD ya. Untuk ngecek IP dari host kita. Di sini coba if config. Nah, di sini kita bisa cek dan bisa kita lihat ya, untuk IP versi 4-nya ini 192.168.1.18. Nah, sekarang kita akan coba di sini. Ini kita masuk dulu ke sini. Kali, passwordnya adalah kali. Kita perbesar dulu ya biar kelihatan. Kita masuk ke terminal. Nah, untuk menjalankan perintah ngecek IP-nya itu menggunakan if. Kalau if config ya, config seperti ini. Kalau di Windows kan pakai P ya, if gitu. Nah, kalau di Kali Linux itu adalah if config enter. Nah, di sini sama 192.168.1 ya. Ini untuk segmennya 1, ini pun untuk yang Untuk yang Kali Linux untuk yang Windows pun sama 1. Nah, ini untuk bridge ya. Jadi memperoleh alamat IP dari router. Jadi yang sama dengan host. Selanjutnya ini saya close lagi karena kita akan coba menggunakan yang NAT. Nah, jadi NAT ini untuk CPM ini memperoleh alamat IP dari VirtualBox yang terhubung ke internet, tapi tidak terhubung ke PM lain. Oke, kita coba sekarang. Kita pergi ke setting, kita ke network, lalu kita ganti menjadi NAT network. NAT network atau bisa menggunakan NAT aja. Klik OK, lalu klik start. Oke, kita perbesar lagi. Nah, sekarang kita cek lagi ya dengan menggunakan if config enter. Nah, di sini sudah IP-nya berbeda ya. IP-nya adalah range dari kelas A yaitu 10.0.2.15. Nah, tetapi di sini kita masih bisa terhubung ke host kita yaitu yang Windows. Nah, untuk Windows ini coba kita cek. Nah, ini kita copy aja atau kita tulis ya 192.168.1.18. Kita ping dari sini.
ping 192.168.1.18. Ini saya perbesar dulu. Oke, enter. Nah, ini replay ya. Nah, berarti ini kita bisa terhubung ke host kita atau Windows kita. Oke, ini kita close lagi. Tapi ini bisa internetan ya teman-teman. Kalau misalkan kita buka Firefox, kita pergi ke misalkan Google. Nah, kita masuk ya. Jadi bisa internetan. Oke, kita close lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu host only. Nah, host only CPM ini memperoleh alamat IP dari VirtualBox dan bisa berkomunikasi dengan host atau Windows, tapi tidak bisa terhubung ke internet. Oke, kita coba praktekkan. Kita masuk lagi ke settings, lalu kita ke network, lalu kita ganti menjadi host only adapter. Kita klik OK, lalu kita jalankan. Nah, untuk host only itu dia IP-nya itu by default dari PM-nya ya, yaitu kalau kita cek di sini. Nah, ini host only network itu 192.168, segmennya adalah 56. Oke, kita cek ya di sini. Apakah benar 56? Kali. Lalu kita buka lagi terminal. If config enter. Nah, bisa teman-teman cek ya di sini segmennya adalah 56.102. Nah, untuk ujungnya ini pasti berbeda ya antara yang punya saya dan punya teman-teman. Cuman di sini intinya segmennya sama, 192.168.56. Coba kita ping ke yang Windows, ping 192.168.1. Berapa tadi ya? Saya lupa. Titik 1.18. Oke. Titik 1.18. Enter. Ops. Oh iya, ini nggak bisa ya. Jadi untuk host only ini berarti nggak bisa ping ke host. Oke, coba saya ulangi, ping 192.168.1.18. Nah, nggak bisa ya. Lalu kita coba buka ke browser. Nah, nggak bisa juga. Jadi ini hanya untuk host only. Host only itu untuk yang si ini ya, untuk yang Kali Linux-nya. Nah, jadi itu perbedaan dari konfigurasi jaringan. Jadi perbedaan dari jenis virtual network adapter di virtual machine. Jadi ada tiga, ada bridge, NAT, dan host only. Nah, jadi teman-teman mungkin kedepannya kita akan kebanyakan menggunakan bridge dan sesekali kita akan menggunakan host only ketika memang nanti kita akan menggunakan contoh tools yang namanya Burp Suite seperti itu. Oke, itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa and thank you.